Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengajarkan kita agamanya dan memahamkan kita tentang hukum-hukumnya dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pembahasan fiqih kita pada hari ini insyaallah akan berpindah ke bab puasa. Sebelumnya kita di bab salat sunnah, juga bab tata atur berjamaah, dan itu kita berhenti sejenak. Kita pindah ke bab puasa. Kenapa? Karena kita mau puasa dikit lagi. Ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 5 bulan Sya'ban. Bertepatan 3 bulan Februari ya. Ya, jadi sedikit lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. 25 hari lagi. Artinya sedikit sekali, sisa 25 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah sampaikan umur kita ke Ramadan. Allahumma amin. Ramadan itu, kaum muslimin, Ramadan itu bagian dari nikmat Allah kepada kita. Orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan, artinya orang tersebut akan diberikan limpahan rahmat Allah dan ampunan Allah. Akan diberikan limpahan ampunan dan pahala Allah di Ramadan. Dan bagi yang tidak sampai ke Ramadan, maka terputus amal Ramadannya, terputus. Mungkin amal lainnya, sedekah jariahnya masih berjalan, tapi amal puasa dia tidak dapat, tidak bisa. Juga amal i'tikaf dia tidak bisa. Juga amal tilawah Al-Quran dia tidak bisa.
dan amal puasa juga dia tidak bisa. Terputus amalnya. Karena siapa yang disampaikan ke Ramadan, maka dia akan mengamalkan banyak amalan di waktu yang singkat, hanya satu bulan saja. Makanya dari itu dulu para sahabat itu selalu meminta disampaikan ke Ramadan. Walaupun bisa jadi takdir Allah berkehendak lain, tapi kita berdoa tidak apa-apa. Mereka berdoa biasanya, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan ilaina. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Jadi minta disampaikan ke Ramadan itu bagian dari yang diharapkan oleh para sahabat dahulu. Jadi kita minta agar kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau tidak sampai, maka semoga mendapatkan pahala doa tadi. Pahala doa. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan itu pokoknya sesuatu yang spesial ya. Sesuatu yang penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan yang berkah di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Ketika Allah pilih Al-Qur'an ketika Allah pilih Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Qur'an, itu menunjukkan spesialan Ramadan, dipilih oleh Allah sebagai waktu turunnya Al-Quran Al-Karim. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Berkah itu banyak kebaikan. Berkah artinya adalah banyak kebaikan, bukan banyak harta. Banyak harta belum tentu berkah. Berkah itu banyak kebaikan, banyak manfaat. Kalau banyak harta, tidak banyak manfaat, tidak banyak menjadi maslahat umat Islam atau maslahat untuk akhirat dia, maka belum tentu itu bernilai berkah. Berkah itu adalah banyak kebaikan yang didapat dari hal tersebut. Seperti contohnya Ramadan itu mubarak, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika Ramadan itu datang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan kepada para sahabat sebuah khutbah kecil biasanya. Kalau Ramadan datang, beliau selalu mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Jadi kalau Ramadan datang itu, Nabi menyambutnya dengan mengatakan, datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Banyak kebaikan di dalamnya. Apa di antaranya? Kata Nabi SAW, kenapa? Karena di dalamnya itu dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Dibukakan oleh Allah pintu surga dan ditutup oleh Allah pintu neraka. Kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu. Coba hitung. Ya, di antara kebaikan Ramadan, satu, dibukakan pintu surga. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka, menunjukkan kasih sayang Allah, kebaikan Allah akan turun deras ke atas muka bumi ini. Ya, dari atas turun ke bawah deras kasih sayang Allah, ampunan Allah. Pintu surga dibuka. Kemudian yang kedua, pintu neraka ditutup. Artinya murka Allah kurangi di bulan Ramadan. Allah kedepankan rahmat dan ampunannya di bulan Ramadan. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya kemampuan syaitan mengganggu manusia dan menyesatkan manusia dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan tidak berfungsi, tapi dilemahkan. Ketika rahmat dan kasih sayang Allah turun, ya, kemudian pintu neraka ditutup. Di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala melemahkan kemampuan syaitan untuk menggoda manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi, di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada malam Qadar, ada malam Qadar. Dari 30 malam atau 29 malam, itu ada malam Qadar yang nilainya kita tahu semua lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya ada hadis yang diceritakan oleh sahabat mengenai keutamaan bulan Ramadan, yaitu kisah masuk Islamnya, hadis sahih ya, kisah masuk Islamnya 2 orang sahabat Nabi pemuda. Dua-duanya anak muda, single, belum nikah ya. Masih muda. Masuk Islam. Ini mereka sahabat karib, dua-duanya masuk Islam. Ketika dalam Islam, yang satu semangat selalu di saf depan. Kalau sholat, kalau jihad. Yang satu berislam baik, tapi dia softnya tidak di depan, tengah, belakang gitu ya. Yang penting dia hadir. Hadir, tapi terkadang dia posisinya tengah, belakang. Jihad juga sama. Kalau yang pertama dipanggil jihad, langsung, cepat. Kalau yang ini lama dikit, tapi dia hadir juga jihad. Mereka berdua ini sama-sama masuk Islamnya. Kemudian qadarullah, yang pertama yang rajin ini meninggal. Baru 1 tahun dalam Islam meninggal. Syahid fisabilillah. Meninggal syahid fisabilillah. Sisa yang apa nih? Tadi yang rajin kan? Yang biasa-biasa aja. Iya. Yang standar lah. Kayak kita ini. Tapi yang standar ini umurnya masih panjang. Tidak lama juga sih sebenarnya. Kalau dilihat di hadis itu, dijelaskan di hadis itu bahwa yang kedua ini hanya bedanya 1 tahun saja. Jadi dia itu lebih tua dalam Islam 1 tahun. Lebih lama dalam Islam 1 tahun. Dia hidup, saudaranya ini, temannya ini sudah meninggal, syahid. Meninggalnya syahid fisabilillah. Kemudian saudaranya ini yang temannya ini hidup 1 tahun ke depan baru meninggal. Ketika teman yang biasa-biasa aja ini meninggal, ini salah seorang sahabat itu bermimpi melihat keduanya masuk surga, tetapi yang lebih awal masuk surga adalah yang biasa-biasa saja. Itu ceritanya. Ya. Yang cerita Talha bin Ubaidillah. Talha itu ahli surga. Talha itu ahli surga. Nabi khutbah, dalam khutbahnya kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Orangnya masih pada hidup. Ya, enak banget itu ya. Kalau nama antum disebut, waduh, luar biasa itu. Tapi mereka yang disebut nggak ada yang GR. Hore, habis itu dia seenaknya hidup, nggak ada. Justru yang disebut ahli surga pada itu bahagia, tapi justru mereka ya terharu lah ya, masya Allah gitu. Makin takwa ketika disebut ahlu surga. Nah kalau kita disebut nih calon ahli surga, wah GR. Padahal calon doang ya kan. Nah kalau Nabi sebut langsung ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah. Mereka tawadhu. Kita baru calon aja udah merasa beneran masuk ya. Jadi kaum muslimin rahmati Allah beda kelas. Nah itu Talha masuk tuh 10 nama, Talha masuk ahlul jannah. Talha tidur bermimpi melihat loh, ketika masuk Talha mimpinya juga hebat, mimpinya masuk surga Talha. Masih hidup, mimpinya beliau ngantri masuk surga. Ada di depan apa namanya itu, teras surga. Di depan teras surga beliau melihat bahwa ahli surga itu masuk berbondong-bondong, satu kelompok sesuai amalnya di grup sini, di derajat yang sini.
satu kelompok derajat yang sini. Tentu yang paling duluan masuk adalah yang derajatnya paling tinggi masuk surga begitu. Ini Pak, bapak-bapak jangan nyangka kita masuk surga itu sama kayak kafling di dunia Pak. Ini kafling PKT, semua orang PKT surganya sama. Kagak Pak. Ya, masuk surga tuh kaflingnya pakai amal. Pakai apa? Amal. Ada orang yang ntar kita ketemu lagi, tergantung tak dulu ya kaflingnya di mana. Tapi bisa ketemu, tenang aja bisa ketemu. Tapi penentuan kita di mana itu bukan letak tanah dan rumah kita di dunia, nggak ada hubungannya itu. Jadi kita ini akan berdiri di padang mahsyar atau akan masuk surga, Allahumma amin, bersama-sama satu kelompok yang nanti amalnya sama dengan kita. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas yang masuk surga semuanya ganteng aja, ya. Semuanya ganteng, semuanya putih, semuanya muda. Ya, tinggal lihat nih orang mana, wallahu a'lam. Ya, jadi jangan kira tuh masuk surga sama teman sepengajian, belum tentu. Ya. Atau sama ustadz yang antum cintai, belum tentu. Kita nggak tahu Pak, siapa teman kita satu grup. Nah contohnya ini nih, ini sama-sama bersahabat. Tapi masuk surganya ternyata beda grup. Mana yang duluan? Grup yang lebih tinggi derajatnya ternyata yang biasa-biasa aja. Masuklah yang biasa-biasa aja duluan dengan grup yang duluan. Dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, ini sahabat yang ini kok belum masuk duluan. Ini kemuliaan, masuk duluan. Yang ini setelah ini masuk, baru nanti giliran berikutnya masuk yang rajin, yang meninggalnya syahid fisabilillah. Kemudian Talha terbangun radhiyallahu anhu, kemudian radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya bermimpi, kenapa diceritakan itu? Kok seperti itu? Gitu ya. Dan di kisah itu, di hadis itu kata Talha, ketika yang biasa saja sudah masuk satu kelompok, yang rajin sudah masuk juga, beliau mau masuk. Beliau mau masuk dalam hadis itu, mau masuk. Ketika beliau mau masuk, kamu belum waktunya. Maksudnya belum mati, masih hidup di dunia ya. Belum waktunya. Jadi beliau belum wafat, jadi tunggu. Ini berita gembira bahwa dua sahabat itu masuk surga. Talha terbangun, kemudian Talha bertanya kepada Nabi, kemudian Talha diberikan jawaban oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apakah kalian terkejut dengan kejadian yang diceritakan Talha? Tentu sahabat terkejut. Bagaimana bisa seperti itu? Yang satu rajin malah belakangan, yang biasa-biasa saja malah ke depan. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi begini. Kata Nabi, bukankah yang meninggal belakangan itu dia hidup 1 tahun lebih panjang dalam Islam daripada yang rajin? Dia lebih panjang 1 tahun. Ini keutamaan umur panjang Pak. Dia lebih panjang 1 tahun kata Nabi. Bukankah dia salat 1 tahun lebih lama daripada yang rajin duluan? Karena ini sama-sama anak muda, belum, kalau dilihat dari kisahnya ya, dia belum punya amal jariah seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia bukan guru yang mengajarkan ilmu jariah juga gitu ya. Ini standar-standar aja. Jadi amal mereka berdua sama-sama berhenti ketika wafat. Makanya Pak, kalau mau umurnya panjang atau amalnya panjang, cari amal jariah. Karena kalau enggak hitungannya pas-pasan nih Pak. Tinggal berapa tahun? Tinggal berapa tahun hidupnya? Beneran serius ini hadis ini. Tinggal kayak gini nih. Ini karena hidupnya satu tahun, 1-2 tahun. Setelah meninggal stop semua. Karena apa? Karena nggak bisa sholat, nggak bisa puasa kan gitu ceritanya. Sisa yang amal-amal jariahnya, qadarullah mereka berdua belum punya keturunan yang jadi jariahnya. Mereka berdua juga tidak dikisahkan di situ punya tercerita ahli sedekah yang jariah juga, wakaf tanah juga enggak. Ya baru masuk Islam 2 tahun. Ya artinya biasa-biasa aja. Jadi amalnya terputus beneran gitu, terputus beneran kan kalau orang meninggal amalnya terputus. Nah kecualinya ini sepertinya dalam hadis itu sepertinya mereka ini belum membuat kecualinya itu. Ya, beda dengan Nabi, Pak. Jangan kita bilang gini, Nabi cuma 63, Ramadannya cuma sekian kali, saya udah 90, banyakan saya Ramadannya. Enggak, itu jauh sekali. Karena apa? Karena Nabi jariahnya banyak. Pertama Nabi yang pasti, yang kedua jariahnya, ilmunya yang kita pakai ini semua dari Nabi SAW. Jariahnya
Sahabat itu jariahnya besar. Jariah mereka besar. Dari sisi ilmu, jariah mereka besar. Radhiyallahu anhum. Gitu ya. Nah ini cerita dua-duanya belum ada amal jariahnya. Terputus amal mereka dengan apa? Dengan wafat. Jadi yang dihitung yang amal-amal ketika hidup aja lah gitu gampangnya. Akhirnya kata Nabi tadi dijawab gitu ya. Ini jawaban ini jangan salah paham. Jawaban ini jawaban ketika orang ini tidak mempunyai amal jariah yang seperti ilmu manfaat. Tadi apa? Ilmu manfaat, anak yang mendoakannya, atau sedekah jariah. Masjid, genteng, tembok, karpet, tanah, AC, ya semua jariah yang orang yang udah wafat. Udah banyak nih yang wafat di masjid ini, tapi sebenarnya dia punya sedekah di dalam masjid ini. Umurnya sudah selesai, masjid masih berdiri. Ini jariah namanya. Nah, kisah ini cerita yang dihitung amalnya saja. Jariahnya tidak, wallahu alam, tapi tidak diceritakan di situ ada jariah. Ini cerita yang pas tanpa jariah. Nah, sahabat ini meninggal, kemudian kata Nabi, kalian tidak perlu bingung. Kenapa? Karena yang kedua ini, karena yang biasa-biasa ini, dia salat lebih lama berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun berapa kali salat 1 tahun? Nah, itulah kali 365 kali 17 rakaat. Nah, kalau 5 kali salat, kali 17 rakaat kan itu kan? Kali salat sunnahnya, kali qiyamul lailnya. Jadi ini banyak. Karena iya, dia dari mana? Dari salatnya yang dia 2 tahun. Yang ini setahun. Ini menunjukkan keberkahan umur panjang. yakni kelebihan umur panjang dalam ketaatan. Kelebihannya ini, dia bisa sholat lebih lama. Yang kedua, kata Nabi, bukankah yang ini memasuki Ramadan 2 kali? Yang ini masuk Ramadan. Nah, kenapa Ramadan disebut khusus? Karena di dalam Ramadan ada ibadah puasa. Ada ibadah puasa yang wajib, yang pasti dia puasa. Kalau di bulan lain belum tentu puasa. Karena di dalam Ramadan ada puasa. Di dalam Ramadan ada kelebihan-kelebihan. Yaitu ada Lailatul Qadar. Jadi kalau ini orang Lailatul Qadarnya sekali, berarti kan dia cara ngitungnya gampang. Gampang kan? Berarti dia seolah-olah ibadah berapa tahun? Lailatul Qadar berapa tahun? 83 ya? Benar gak? 1000 bulan sedangkan kurang lebih 83 tahun kan? Ditambah dia dalam Islam berapa tahun? 1, berarti dia seakan mendapatkan pahala ibadah 84 tahun. Umat Nabi Muhammad begitu. Umurnya pendek, pahalanya paling banyak. Umat Nabi Muhammad. Umat zaman dulu umurnya panjang, kalah sama kita amalnya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Ramadan dan Lailatul. Emang itu sebabnya. Kalau nggak pakai itu, kagak bisa ngebalap kita, Pak. Nggak bisa. Mereka umurnya ratusan ribu. Nabi Nuh 960 tahun. 950 tahun di Al-Quran disebutkan. Jadi kita nggak akan sanggup kalau tanpa Lailatul Qadar. Tapi dengan Lailatul Qadar khusus umat Nabi Muhammad, khusus. Nah, jadi kalau yang tadi cara ngitungnya, hitungan manusia, Allah maha detail hitungannya, tapi hitungan manusia saja 83 tahun tambah 1 kurang lebih dia bernilai pahalanya 84 tahun beribadah. Ya, karena apa? 1 tahun dalam Islam, 1 kali Ramadan tambah 1 kali dalam Islam. Mantap ya, berarti Ramadannya juga kalau full. Tapi kalau meninggal di tengah ada meninggal awal Ramadan, ada meninggal 20 Ramadan, belum sampai ke Syawal, ya udah nggak dapat bonus Lailatul Qadarnya. Semua sudah takdir Allah. Pak, paling nggak nih makanya kita menyambut Ramadan dikit lagi, paling nggak niat. Saya nggak tahu nih siapa yang mati duluan nih habis ini ya kan. Yang penting nih niat, kita doa kalau seandainya tidak sampai, mudah-mudahan niat kita dapat pahala niat. Sampaikan saya ke Ramadan. Jadi nggak rugi, niat itu nggak rugi. Free. Niat itu free. Kayak Jack Linko, free. Niat itu gratisan.
Jadi kita niat bisa sampai ke Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi itulah keutamaan Ramadan. Di dalamnya ada sebuah amalan yang mulia, puasa, kemudian ada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Maka sahabat yang tadi yang biasa-biasa saja, Allah berikan dia keutamaan dari umurnya 2 tahun dalam Islam, tinggal dihitung aja. Berarti 2 tahun ditambah 83, ditambah lagi 83. 83 tadi apa 83 tahun tadi adalah Lailatul Qadar. 2 kali dia, 83 tambah 2. Itu sebabnya kata Nabi, itu sebabnya karena dia sholat, bukan hanya itu ya, sholatnya dulu. Karena sholatnya setahun lebih lama, terus dia memasuki Ramadan. Barulah dia meninggal. Nah, jadi itu sebabnya derajat dia lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin dirahmati Allah. Artinya Ramadan itu nikmat. Nikmat, beribu-ribu nikmat. Buat kita yang biasa-biasa aja terutama ya. Buat yang sop pertama, alhamdulillah, bonus 2 kali buat mereka. Tapi buat kita nih yang biasa-biasa aja nih, nikmat. Mudah-mudahan sampai ke Ramadan. Makanya Ramadan itu barakah. Kata Nabi, mubarak. Banyak mengeluarkan manfaat, memberikan manfaat. Ya, syahrun mubarak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang mulia. Baik. Sebelum bulan Ramadan ada namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Oke, perhatikan itu. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan manusia selama 1 tahun. Makanya Nabi di bulan Sya'ban beliau memperbanyak apa? Puasa. Dalam hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara Sya'ban. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahrul Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau bersaksi bahwa Nabi tidak pernah sempurna puasa kecuali di bulan Ramadan, sempurna dari tanggal 1 sampai terakhir Ramadan. Tapi tidak pernah berpuasa terbanyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kalau puasa sunnah terbanyak di bulan Sya'ban, terbanyak artinya jumlahnya banyak sekali. Tidak penuh, karena tadi kata Aisyah tidak pernah penuh kecuali bulan penuh Ramadan, tidak pernah penuh kecuali Ramadan. Yang wajib itu penuh. Tapi yang sunnah-sunnah dari bulan Syawal sampai Sya'ban, ini bulan sunnah. Di bulan sunnah tidak ada puasa sunnah terbanyak dilakukan Nabi kecuali di bulan Sya'ban. Maka kaum muslimin, sebelum Ramadan, sebelum menyambut bulan yang barakah, bulan yang mulia, dan insya Allah bapak-bapak sudah amalkan semua, tapi nggak apa-apa, kita ulang, kita tekankan lagi. Sebelum menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Akfir, diperbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, ditanya Rasulullah oleh Usama bin Zaid, lima arakat tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kenapa engkau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban, sedangkan di bulan lain tidak sebanyak ini? Ditanya besok puasa, kemarin puasa, hari ini puasa, besok puasa. Kok tiap hari ditanya puasa terus di bulan Sya'ban? Kan kalau orang awam kan begitu. Iya, Bapak besok puasa nih hari Selasa. Maaf saya puasa. Puasa apaan Pak? Kalau orang awam kan? Iya, hari Rabu puasa. Puasa apaan Pak? Puasa terus. Kalau Daud kan selang-seling Pak, kapat Pak. Jadi itu pertanyaan orang awam. Nah, saat itu Usama bin Zaid, ini Usama bin Zaid dekat dengan Nabi SAW. Usama bin Zaid statusnya sahabat berilmu, cuman ilmu ini belum beliau dapatkan ya, maka beliau tanya gitu. Beliau tanya ini, seakan-akan kalau kita sekarang seperti orang awam, belum tahu ini puasa apa ini gitu ya.
Ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa puasa lagi kok banyak sekali gitu ya. Kalau Aisyah tidak bertanya, Aisyah itu menjelaskan. Aisyah menjelaskan, saya mendapati Nabi puasa sunat terbanyak di bulan Syaban. Kalau beliau menjelaskan, kalau Usama lihat, kenapa puasa mulu? Kemudian kata Nabi SAW, bulan itu dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Syaban ini banyak orang yang lalai. Mereka lalai. Kenapa? Karena mereka fokus ke bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab itu bulan yang terhormat. 1 dari 4 bulan haram. 4 bulan terhormat. Ada Rajab. Kemudian Ramadan itu bulan yang mulia. Bulan yang berkah. Jadi Syaban itu seolah-olah jadi tempat istirahat. Di Rajab itu umroh ramai Pak. Rajab itu ibadah itu berkembang di Rajab itu. Betulan. Di bulan Rajab itu karena bulan haram. Kalau orang ngerti di Rajab itu dia mulai tilawahnya mulai, sedekahnya mulai di bulan Rajab. Terus Syaban istirahat, nunggu ntar buat Ramadan. Kebanyakannya seperti itu. Makanya oleh Nabi SAW dikasih tahu banyak yang lalai. Padahal kata Nabi sebenarnya bulan Syaban itu bulan diangkatnya amal kepada Rabbil Alamin, ila Rabbil Alamin. Diangkat, berarti dilaporkan amalan kita dari bulan apa? Dari laporan amal kita tahun kemarin dari bulan Ramadan tahun lalu sampai Sya'ban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab. Nah, Sya'ban, 11 bulan itu kita dihitung amalnya untuk dilaporkan di bulan Sya'ban, diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban. Nanti bagi yang laporannya bagus Pak, di bulan Ramadan, nanti di antara keberkahan bulan Ramadan, sudah tahu ya, di setiap malam bulan Ramadan apa yang Allah lakukan? Setiap malam Ramadan, malam ke-1 kah, ke-2 kah, ke-3 kah, ke-4 kah, apa yang Allah lakukan? Allah membebaskan manusia dari neraka. Itu ada hadis sahih bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya dari neraka. Ngerti maksudnya ya? Maksudnya tanggal malam pertama Ramadan misalnya, Allah membebaskan 100 nama hambanya dari neraka. Malam kedua, misal jumlahnya nggak tahu berapa Pak. Ini angka 100 misal, jangan salah ntar ini lagi. 100 ini misalnya hari kedua 100 nama lagi. Allahu alam nggak tahu berapa nama. Hari ketiga sekian nama. Hari keempat sekian nama. Nama Bapak udah masuk belum? Mudah-mudahan udah. Allahumma amin. Mudah-mudahan sudah masuk. Kalau sudah masuk, alhamdulillah. Kalau sudah masuk biasanya banyak istighfar, tidak akan melakukan dosa besar, tidak berani mengambil hak orang lain. Biasanya Allah berikan kepadanya banyak istighfar. Gak akan berani menzalimi orang lain kalau udah masuk. Ya kita nggak tahu kita udah masuk apa belum. Sholat udah masuk belum? Nggak tahu. Kalau udah, karena sholat harta waris diambil. Sholat, tapi suka zolimin orang. Ya ini lihat dulu, udah masuk belum? Wallahu a'lam. Kalau udah masuk, dia nggak akan berani berbuat dosa kepada Allah dan kepada manusia. Nggak akan berani. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu dimasukkan namanya setiap malam Ramadan. Itu kan Ramadan kan berapa malam itu? 29 30. Itu banyak Pak itu. Itu nggak tahu sekali lagi, nggak tahu jumlahnya. Wallahu alam sekali lagi jumlahnya berapa. Yang jelas itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Bisa saja yang sudah wafat dulu, kata ulama, orang yang disiksa dalam kubur, siksa di kubur, kemudian didoakan terus oleh kaum muslimin setiap Jumat, setiap waktu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau orang-orang atau anaknya mendoakan, atau ada amalnya sedikit yang terus berjalan. Ini yang tadinya masuk kubur jelek amalnya, ini bisa lama-lama amalnya bisa
terkikis dosanya dengan doa kaum muslimin. Jadi yang matinya cepat lumayan dapat doanya cepat. Ya. Yang matinya. Jadi generasi dulu itu didoakan oleh generasi setelahnya. Makanya manusia paling rugi adalah generasi terakhir. Betul. Jadi gak ada yang doain. Antum 24 jam nggak ada yang berhenti doa Allah Rabbighfir lil muslimin wal mu'min, nggak berhenti Pak. Coba aja, lihat aja, nggak berhenti 24 jam. Pasti seperjam tuh udah pasti ada, per setengah jam pasti ada kalimat itu. Nah itu bisa menjadikan yang awalnya masuk kubur itu kurang baik Pak amalnya, itu bisa terkikis dosanya dengan doa itu terus. Tahu masuk di list di Ramadan tahun 1447 2025 masuk listnya. Padahal udah 100 tahun misalnya di kuburnya, baru masuk nih, dia bebas dari neraka. Bisa juga orang yang masuk bebas dari neraka, ya bebas dari neraka. Bisa juga orang yang masih hidup. Kayak tadi cerita Talha, cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka masih hidup, tapi udah masuk daftar. Iya, itu karena Allah sudah masukkan mereka daftar ahli surga. Di kapan masuk itu? Kalau lihat dari hadis ini, Allah membebaskan manusia dari neraka itu daftarnya Allah putuskan, Allah sampaikan kepada malaikat itu di setiap malam bulan Ramadan, berarti 29 atau 30 malam. Itu kehendak Allah, itu kekuasaan Allah. Ketika itu sudah turun, maka wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi tinggal menyampaikan, fulan ahli surga, fulan ahli surga, fulan ahli surga, fulan ahli surga. Selesai. Ya, seperti itu. Nah, ketetapan malam-malam Ramadan itu sebagai pembebas manusia dari neraka, ya siapa saja yang akan masuk daftarnya itu ditentukan di bulan Sya'ban. Sya'ban tadi sedang ditentukan di sini. Di bulan Sya'ban siang-siang pas datang malaikat lagi ngapain? Lagi judi online atau lagi mabok? Gak apa-apa, tenis masih mending. Tenis masih mending. Lagi badminton masih mending. Lagi makan masih mending. Lagi sholat masih mending. Kalau lagi judi online, waduh, itu bahaya tuh. Lagi maksiat sana sini. Nauzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Nah, kalau ditemui ketika diangkat amalnya di bulan Sya'ban, tanggal 1, kita juga nggak tahu nih. Kita nih gilirannya tanggal berapa? Nggak ada yang tahu Pak. Apakah kita diangkatnya tanggal 1 kemarin? Atau tanggal 2 kemarin, tanggal 3 kemarin, tanggal 4 kemarin, atau hari ini tanggal 5, atau besok, juga nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, semuanya siap-siap puasa. Karena nggak ada yang tahu, jadi kata Nabi, karena nggak ada yang tahu tanggalnya, Nabi juga nggak dikasih info yang nggak sampai ke kita, Nabi tidak sampaikan ke kita. Makanya Nabi juga puasanya memperbanyak. Harapannya dengan memperbanyak itu, harapannya pas ingin dilaporkan harinya pas hari sedang puasa. Nih misalnya gini, kita udah banyak puasa, diangkatnya pas lagi enggak? Ya jangan enggak apa-apa. Tapi Allah akan hisab ikhtiar kita, enggak apa-apa. Ya, itu kan ikhtiar kita. Pengennya nih banyak nih, ternyata ada undangan hari itu. Hari itu diangkat. Itu nggak apa-apa, lagi-lagi nggak apa-apa. Yang penting kita ikuti Nabi SAW. Nabi juga nggak sebut kapan beliau diangkatnya, tapi beliau memperbanyak. Ya, jadi kita di bulan Sya'ban nih memperbanyak puasa bulan Sya'ban untuk dalam rangka menyambut bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini muqaddimah bab puasa, muqaddimah memasuki bulan Ramadan, yaitu muqaddimahnya dengan kita sama-sama berdoa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban dulu. Tanggalnya bebas. Jangan sampai bulan Sya'ban dijadikan bulan apa namanya? Apa bahasanya ya? Mumpung. Iya. Mumpung, jangan sampai bulan mumpung belum Ramadan jalan-jalan, belum Ramadan ke restoran, keliling, healing. Janganlah seperti itu kaum muslimin.
Nanti lagi healing, lagi makan-makan, lagi apa diangkat. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat lah. Intinya, tapi kita usaha untuk mengisinya dengan baik di bulan Sya'ban untuk dalam rangka memasuki bulan Ramadan yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke dalam bulan yang penuh berkah itu, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke dalam fikih Ramadan atau fikih puasa Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, untuk infak dan sedekah ini dilakukan oleh sahabat. Sahabat sudah mulai menghitung zakat, bahkan mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban. Barang siapa yang sudah mau menghitung zakatnya di bulan Sya'ban, silakan. Yang mau mempersiapkan sedekahnya silakan. Tilawah Quran juga silakan. Mereka sudah siap, Pak. Intinya ini bulan-bulan siap-siap. Qurannya termasuk disiapkan. Terus apa lagi? Sedekahnya disiapkan, puasanya disiapkan. Tolong ini disampaikan ke keluarga masing-masing. Pesan anak itu aja. Karena kadang yang tahu bapaknya doang, suaminya, istrinya nggak tahu. Bapaknya tahu, anaknya nggak. Sampaikan, digaungkan. Ini bulan Sya'ban, bulan puasa, bulan Quran, bulan siap-siap untuk Ramadan, bulan sedekah. Udah dimulai supaya masuk Ramadan dalam keadaan siap, lembut seperti itu. Kalau sampai alhamdulillah, kalau nggak sampai jadi saksi bulan-bulan hari-hari Sya'ban, jadi saksi bahwa kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.